Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada mata pelajaran administrasi transaksi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan dan perawatan peralatan komunikasi. Pertemuan 10 ya. KD yang akan kita selesaikan yaitu menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi dan cara penggunaannya. Kemudian menerapkan perawatan dan pemeliharaan mesin-mesin transaksi dan cara melakukannya. Jadi dua kompetensi ini saling berkaitan. Kita nggak akan menjelaskan saya terutama tidak akan menjelaskan satu persatu materi tersebut, tapi langsung berkesinambungan. Seumpama nanti saya menjelaskan mengenai telepon, saya akan langsung menjelaskan mengenai penerapan perawatannya, seperti itu. Namun karena materi di pertemuan kali ini sangat banyak, maka saya tidak akan menjelaskan terlalu rinci karena akan sangat menghabiskan waktu. Videonya akan sangat panjang. Yang pertama yaitu peralatan komunikasi bisnis melalui surat. Jadi melalui surat di sini terdapat dua ya, yaitu surat niaga dan surat elektronik. Kalau surat niaga itu biasanya surat yang di print dan bisa langsung dilihat secara fisik. Jadi untuk surat niaga di sini ada 5 jenisnya, yaitu surat permintaan, surat penawaran, surat pesanan dan pengiriman barang, surat penagihan dan pengaduan atau klaim. Untuk pengertiannya masing-masing mungkin akan kita bahas ketika kita melaksanakan pembelajaran luring. Selanjutnya untuk komunikasi melalui surat email di sini untuk jenisnya kan hanya satu, maksudnya tidak ada jenis yang lain. Kalau untuk surat niaga kan tadi jenisnya ada 5. Kalau untuk komunikasi melalui surat email itu tidak ada jenisnya karena hanya melalui email, semua melalui email. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan langkah mengirimkan email, meskipun tidak akan saya perinci juga materinya. Tips komunikasi melalui email yang pertama yaitu pastikan alamat email yang dituju telah tepat, karena jika tidak tepat, email tidak akan terkirim kepada penerima. Jadi harus dengan alamat email yang sesuai, baru pesan tersebut akan diterima oleh yang kita kirimi email tersebut. Yang kedua yaitu gunakan kata-kata yang padat, jelas dan tidak terlalu bertele-tele. Jika pesan dikirim berupa dokumen, email berisi pengantar saja, sedangkan dokumen dilampirkan pada bagian attachment. Jadi untuk kata-katanya jangan terlalu bertele-tele, karena untuk bagian dokumen nanti bisa dilampirkan pada bagian attachment. Selanjutnya untuk langkah-langkah mengirimkan email, sebenarnya mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui ya. Jadi pasti langkah paling utamanya yaitu kita harus login ke emailnya dulu, aktifkan email. Yang kedua, siapkan surat yang akan dikirim dan alamat email yang dituju. Kemudian klik tulis untuk menuliskan suratnya atau emailnya. Kemudian untuk melampirkannya kita pilih lampirkan file bagian klik attachment. Pilih file, kemudian klik open. Jika sudah, maka dapat dikirimkan. Untuk secara langsungnya mungkin bisa kita bahas ketika pembelajaran luring. Selanjutnya yaitu peralatan komunikasi bisnis melalui telepon. Kalau untuk yang surat menyurat tadi sudah ya, ada 2 jenis surat menyuratnya. Selanjutnya yaitu peralatan komunikasi bisnis melalui telepon. Telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh yang dapat digunakan untuk mendengar suara secara langsung dari komunikator kepada komunikan. Percakapan secara langsung ini sangat penting bagi dunia bisnis untuk menghindari adanya salah persepsi jika kita menggunakan pesan singkat melalui email. Secara garis besar, pesawat telepon terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Jadi ada 2 ya, yaitu bagian dalam pesawat telepon dan bagian luar pesawat telepon. Untuk bagian luarnya di sini yaitu gagang telepon, maksudnya ini bagian luar yang secara
fisik bisa kita lihat, bisa kita pegang. Yaitu yang pertama gagang telepon, tempat nomor telepon, dan tombol nomor telepon. Untuk tombol-tombolnya ini banyak sekali. Ada convention, papan nomor telepon, save number radial, ini sangat banyak sekali ya. Kemudian untuk bagian dalamnya yaitu terdapat mikrofon, earphone, converter, diafragma, kotak, dan power. Selanjutnya untuk jenis telepon sendiri dibagi sesuai dengan organisasinya ya, terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ditinjau dari peletakannya, terdapat 3 jenis, yaitu table phone, wall phone, dan handphone. Dari penyebutannya pasti kalian sudah memahami kalau table phone itu yaitu telepon yang diletakkan di meja. Kemudian untuk wall phone yaitu telepon yang diletakkan di dinding atau ditempel di dinding. Yang ketiga yaitu handphone, yaitu telepon genggam. Kalian semua pasti sudah memiliki telepon genggam. Selanjutnya ditinjau dari segi kapasitas atau kemampuan peralatan yang digunakan. Di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis ada 8 ya. Untuk penjelasan lebih jelasnya mungkin akan saya jelaskan ketika kita melakukan pembelajaran luring, insya Allah. Yang terakhir yaitu ditinjau dari segi sisi jarak jangkaunya. Kalau untuk sisi jangkaunya ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hubungan lokal, yang kedua hubungan interlokal, yang ketiga hubungan internasional. Untuk hubungan lokal di sini yang dimaksud yaitu telepon berhubungannya dilakukan pada lingkungan daerah tertentu, biasanya satu kota atau kabupaten atau keresidenan, sehingga tidak perlu memutar kode area. Untuk yang interlokal hampir sama dengan lokal, bedanya yaitu lebih keluar area, biasanya antar kota atau keresidenan, bahkan berbeda provinsi, tetapi masih dalam satu negara. Sedangkan untuk yang hubungan internasional, yaitu jenis telepon yang digunakan berbeda negara untuk melakukan hubungan telepon. Seseorang harus menekan nomor kode sambungan. Biasanya untuk hubungan internasional di sini kita perlu menekan nomor kode sambungan langsung internasional sesuai dengan negara yang dituju. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan komunikasi melalui telepon. Kelebihannya terdapat 2 ya, jadi apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya di sini terdapat 2 yaitu mampu berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara. Yang kedua yaitu menghemat waktu karena kita tidak perlu menemui pembeli atau penjual untuk melakukan komunikasi. Jadi kita bisa melalui telepon langsung. Yang kedua untuk kekurangannya yaitu jika menggunakan telepon kabel tidak dapat dibawa kemana-mana atau tidak praktis. Ini kekurangannya untuk telepon yang menggunakan kabel. Berarti kekurangan ini tidak ada untuk telepon genggam, karena telepon genggam kan amat sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua kekurangannya yaitu biaya telepon biasa cenderung lebih mahal dibandingkan telepon menggunakan internet. Jadi kekurangannya ini untuk telepon kabel itu biaya yang dikenakan sangat mahal. Atau mungkin kalau telepon genggam kita untuk membeli pulsa itu mahal, tapi kalau melalui internet biasanya lebih murah dan lebih praktis juga. Selanjutnya etika berkomunikasi melalui telepon. Untuk etika melakukan telepon ini terdapat etika melakukan panggilan dan menerima panggilan. Karena di sini materinya banyak, jadi akan saya bahas ketika kita melaksanakan pembelajaran luring. Atau mungkin bisa kita praktekkan secara langsung bagaimana caranya melakukan panggilan dan menerima panggilan. Selanjutnya untuk prosedur penanganan informasi secara lengkap dan tepat. Di sini maksudnya
untuk menghindari miskomunikasi antar pesan yang disampaikan, penelepon dengan pesan yang menerima telepon sebaiknya melakukan konfirmasi ulang mengenai pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, di dekat pesawat telepon lebih baik disediakan catatan kecil beserta alat tulisnya, atau bahkan bisa disediakan lembar pesan telepon atau tamu. Sangat panjang ya materi kita hari ini. Selanjutnya yaitu perawatan telepon. Di sini perawatan telepon juga karena materinya cukup panjang, nggak akan saya jelaskan satu-satu, akan kita bahas nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran luring. Selanjutnya kerusakan telepon. Untuk kerusakan telepon di sini ada dua, yaitu kerusakan lokal dan kerusakan non-lokal. Untuk kerusakan lokal di sini yang dimaksud yaitu kerusakan yang disebabkan oleh gangguan dalam lokasi perusahaan, misalnya seperti kerusakan pesawat telepon atau gangguan kabel. Jadi kerusakan yang bisa ditangani oleh teknisi. Untuk kerusakan non-lokal sendiri yaitu kerusakan yang disebabkan oleh jaringan telekomunikasi. Jadi untuk kerusakan non-lokal biasanya kerusakan ini tidak bisa diperbaiki oleh teknisi. Selanjutnya yaitu pelaporan untuk kerusakan telepon ya. Prosedurnya lumayan panjang. Di sini yang pasti prosedur pelaporan harus melalui operator telepon, teknisi pelaksana, pimpinan perusahaan, bagian keuangan, dan bagian sarana prasarana. Jadi untuk prosedur pelaporannya harus melalui 5 bagian tersebut, atau 5 orang, atau 5 apalah itu. Jadi harus melalui operator telepon, teknisi pelaksana, pimpinan perusahaan, bagian keuangan, dan bagian sarana prasarana. Selanjutnya yaitu peralatan komunikasi bisnis melalui faksimiil. Komponen dari faksimiil sendiri yaitu modem, fotokopi, scanner, dan printer. Untuk keuntungan menggunakan mesin faksimiil di sini sangat banyak, ada 4 yaitu mempermudah penyampaian pesan atau berita sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, bermacam-macam data atau dokumen seperti gambar, surat berharga, atau laporan dapat dikirimkan tanpa merusak naskah aslinya. Dapat berfungsi secara otomatis dengan kemampuan menggandakan data atau dokumen yang dikirimkan lebih dari 60 lembar dan dapat mengirimkan data atau dokumen secara tepat, cepat, dan akurat. Selanjutnya untuk fungsi faksimiil di sini yaitu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan berupa suara seperti telepon. Yang kedua sebagai pengirim berita berupa dokumen dari jarak jauh atau mesin fotokopi jarak jauh. Untuk cara kerjanya di sini nanti akan kita bahas ketika kita melaksanakan pembelajaran daring karena sangat banyak di sini masih ada cara kerjanya, persiapan kerjanya bagaimana, pengiriman dokumennya bagaimana, dan penerimaan dokumennya bagaimana. Kita lanjut untuk perawatannya saja. Perawatan dari faksimiil di sini yaitu bersihkan mesin, periksa kertas, posisi mesin harus selalu dalam keadaan on. Kemudian jika ada kerusakan segera laporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang. Untuk perawatannya kurang lebih seperti itu, tapi untuk lebih jelasnya silahkan cari di internet atau mungkin nanti ketika kita melakukan pembelajaran luring, kita akan bahas lebih jauh. Selanjutnya untuk etika penggunaan alat komunikasi. Yang pertama, derajat pesan komunikasi. Pemilihan media disesuaikan dengan tingkat tema pesan yang akan disampaikan. Contohnya tingkat internal perusahaan, eksternal perusahaan, skala lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Yang kedua, waktu pelaksanaan komunikasi. Media yang akan digunakan dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan komunikasi. Contohnya, komunikasi dilakukan pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Yang ketiga,
pelaku komunikasi. Pemilihan media harus memperhatikan pihak yang diajak bicara. Contohnya anak-anak, dewasa, pejabat, dan lain sebagainya. Dengan menyediakan media yang baik berarti telah menghargai pelaku komunikasi. Selanjutnya yaitu konsensus pemilihan sarana. Pemilihan sarana komunikasi harus memperhatikan kesepakatan yang telah ditetapkan antara penjual dan pembeli. Lanjut yang kelima yaitu tempat tinggal komunikan. Pemilihan sarana komunikasi harus mempertimbangkan tempat tinggal calon pelanggan. Jadi harus disesuaikan ya, kalau seumpama di tempat tersebut susah sinyal, mungkin kita bisa menggunakan surat yang dikirim melalui pos. Jadi harus menyesuaikan dengan tempat tinggal komunikan. Yang terakhir yaitu efisiensi sarana komunikasi. Pemilihan sarana komunikasi harus mempertimbangkan kelancaran dan kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Jika kemungkinan besar jawaban pasti akan diperoleh melalui datang langsung ke rumah calon pelanggan, hal tersebut akan lebih baik dilakukan. Jadi kalau seumpama sarana komunikasi ini lebih baik dilakukan secara langsung, maka lakukan sesuai dengan efisiensinya. Seumpama kalau mungkin pelanggannya itu dekat, bisa didatangi secara langsung. Kalau jauh ya mungkin dikirimin email atau ditelepon atau bisa juga dikirimin surat. Demikian materi kita kali ini, amat sangat banyak ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan secara perinci. Untuk materinya mungkin kalau yang belum jelas bisa dicari di internet atau bisa ditanyakan langsung kepada saya sebagai guru kelasnya kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.